Beban kebutuhan semakin melambung tinggi, harga-harga barang perlahan tapi pasti selalu meningkat setiap tahunnya. Apalagi, jika gaji bulananmu dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Di era yang serba mudah saat ini, rasanya sayang apabila tidak menilik berbagai peluang usaha yang bisa dijadikan sebagai sumber pemasukan. Saat ini dalam mencari pilihan ide bisnis sampingan yang menjanjikan pun tidak terlampau sulit. Kemajuan teknologi digital membuka berbagai kesempatan bagi setiap orang untuk memulai bisnisnya masing-masing. Sebenarnya, jika dilakukan dengan serius dan perhitungan yang matang, bisnis rumahan yang kamu anggap sebagai usaha sampingan ini bisa tumbuh pesat dan bahkan bisa menjadi pemasukan utamamu. Bagi kamu yang sedang mencari tambahan pemasukan, mungkin memulai bisnis rumahan bisa menjadi pilihan. Untuk membantu kamu dalam menentukan pilihan, berikut ini beberapa ide usaha rumahan yang menjanjikan yang bisa kamu coba. Nomor 1, agen pembayaran elektrik dan paket internet. Setiap bulan seseorang harus membayar berbagai tagihan untuk rumahnya, seperti tagihan listrik, internet, telepon, air, dan tagihan lain secara rutin. Pembayaran tersebut tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan karena bisa mengakibatkan pembayaran denda dari keterlambatan tersebut. Tidak sedikit orang yang sering membayar denda karena merasa repot untuk pergi ke tempat pembayaran masing-masing tagihan dan menunggu antrian. Belum lagi jika mereka memiliki tanggungan beberapa kredit sekaligus yang harus dibayarkan. Untuk mengatasi hal ini, kini muncul peluang bisnis online untuk pembayaran semua jenis tagihan dalam satu tempat. Selain menjadi agen pembayaran elektrik, kamu juga bisa membuka usaha jasa isi pulsa elektrik dan paket internet dari rumah. Kamu cukup mencari vendor pulsa dan paket internet yang khusus menjual untuk reseller pulsa dengan harga miring yang tersedia bahkan di portal belanja online. Terakhir, siapkan banner dengan promo menarik di depan rumahmu untuk menarik calon pelanggan di sekitarmu. Nomor 2, menjadi dropshipper. Bisnis dropship bisa dikatakan sebagai bisnis yang bisa kamu coba tanpa modal uang sama sekali. Kamu hanya membutuhkan alat komunikasi seperti smartphone dan komunikasi marketing yang baik. Dropship sendiri adalah sebuah model bisnis yang populer di era internet saat ini. Bisnis dropship melibatkan pihak ketiga yang menjembatani hubungan antara pembeli dan produsen barang. Dalam bisnis ini, kamu sebagai dropshipper akan meminta supplier barang untuk mengirimkan barang ke pembelimu. Seolah-olah, kamu adalah penjual utama dari produk yang kamu tawarkan itu. Padahal, kamu hanya mempromosikan barang yang dimiliki supplier tersebut. Nomor 3, guru les privat. Les privat juga merupakan ide bisnis sampingan yang cukup populer. Terlebih lagi dengan les mata pelajaran yang diujikan untuk kelulusan sekolah dan bahasa asing. Jika kamu berprofesi sebagai pengajar, mungkin membuka les privat merupakan salah satu cara termudah dan terbaik untuk menambah pundi-pundi rejeki. Saat ini untuk menjadi guru privat pun tidak hanya bisa dilakukan di rumah saja mengingat telah banyak platform belajar mengajar secara online. Jadi kamu bisa mendaftarkan diri ke berbagai platform yang menawarkan imbalan jasa yang menarik. Nomor 4, menjadi penulis dan penjual e-book. Untuk kamu yang memiliki kemampuan menulis, tidak ada salahnya jika kamu mencoba peluang usaha rumahan yang satu ini sebagai bisnis sampingan. Kamu hanya perlu menulis e-book yang sesuai dengan bidang yang kamu minati, atau hal-hal lainnya yang sekiranya menarik banyak peminat. Setelah itu, kamu bisa langsung memasarkannya secara online, baik melalui Facebook, Instagram atau yang lainnya. Nomor 5, kerajinan tangan. Saat ini, usaha kerajinan tangan menjadi semakin bervariasi. Kertas daur ulang, kain perca, hingga kayu dan biji-bijian pun dapat dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis kerajinan tangan. Potensi kreativitas tentu tidak memiliki batas. Jadi, meski telah banyak orang yang menggeluti bidang usaha kerajinan tangan, ide-ide segar yang dapat menghasilkan produk kerajinan baru dan unik pasti akan selalu muncul. Bila Anda memiliki kreativitas dan keterampilan dalam membuat sesuatu baik aksesoris, tas, dan juga mainan, Anda bisa memulai membuka bisnis kerajinan tangan. Kerajinan tangan akan memiliki keuntungan yang besar jika Anda memahami target pasar yang dituju. Misalnya adalah membuat kerajinan tangan untuk souvenir, event-event dan juga pernikahan. Nomor 6, jasa potong rambut. Dilatar belakangi oleh tren dan kebutuhan pria untuk tampil rapi, terutama adalah mengenai gaya dan potongan rambut. Belakangan ini usaha barbershop memang tengah digandrungi oleh para usahawan karena dianggap menawarkan keuntungan yang cukup besar. Bisnis jasa potong rambut memiliki prospek ke depan yang cerah,
selama rambut tetap tumbuh di kepala manusia, selama itulah kebutuhan mereka akan jasa potong rambut akan selalu ada. Jika Anda memiliki kemampuan yang baik dalam memangkas rambut, tidak ada salahnya untuk memulai bisnis ini di rumah Anda. Nomor 7, kedai sarapan pagi. Usaha warung sarapan pagi adalah salah satu usaha kecil yang sangat menguntungkan, karena kamu hanya cukup berjualan di pagi hari saja sudah bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Apalagi jika lokasi rumah berada di kawasan kantor atau sekolah yang kebanyakan dari mereka tidak sempat untuk menyiapkan atau sarapan atau tidak membawa bekal makan siang. Agar pelanggan tidak bosan, kamu harus memiliki variasi menu yang banyak dengan rasa yang enak. Menu sarapan pagi yang laku biasanya adalah nasi sayur, nasi kuning, soto, lontong sayur dan lain-lain. Nomor 8, catering. Bagi Anda yang memiliki kegemaran atau antusiasme di bidang kuliner, bisnis catering bisa menjadi pilihan yang cukup menjanjikan. Saat ini, banyak catering besar yang berawal dari usaha rumahan. Ingat, bahwa dalam memulai bisnis catering bukan berarti Anda wajib memiliki kepiawaian dalam memasak. Banyak dari pengusaha kuliner yang sejatinya tidak mahir memasak, namun memiliki selera yang tepat. Jadi, Anda hanya perlu menemukan juru masak yang tepat, yakni juru masak yang memiliki kesamaan visi, selera, dan etos kerja dengan Anda. Dalam memulai bisnis catering pun bisa dimulai dari skala kecil, seperti misalnya bekal untuk anak sekolah dan karyawan, acara pengajian, ataupun menu sehat untuk diet.